Paham para ikhwah sekalian? Jadi yang kedua adalah apa? Menjauhi dari perbuatan syirik. Oleh sebab itu nasihat kami lillah, nasihat kami untuk Allah Subhanahu wa taala, jauhi perbuatan syirik kepada Allah dengan seluruh macamnya. Jauhi menyembah kuburan, mengelilingi kuburan, menyembah sesuatu yang disangka keramat, jauhi, karena itu adalah perbuatan syirik. Jauhi para dukun-dukun yang mengaku bahwasanya dia mengakui akan hal gaib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di dunia dan di bumi, di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jauhi seluruh ajimat, jauhi seluruh tamaim, jauhi seluruh tiarah, rasa pesimistis yang bisa menyebabkan orang untuk berbuat syirik. Jauhi agar kita terlepas daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau seandainya engkau berbuat syirik, maka seluruh perbuatan kamu akan terhapus. Oleh sebab itu, para ikhwah sekalian, sebab yang ketiga yaitu menjauhi akan perbuatan syirik. Kemudian sebab yang selanjutnya adalah agar orang terlepas daripada musibah adalah ketika dia beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, ini yang beramal saleh. Ya, orang yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun beriman, ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa ganjarannya? Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang sangat baik. Kalau seandainya Anda menginginkan kehidupan yang sangat baik, jauh daripada musibah, jauh daripada bencana alam, maka apa? Beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal saleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kunci selanjutnya agar hidup kita jauh daripada maksiat adalah beramal saleh. Kemudian, kunci selanjutnya agar kita jauh daripada perbuatan atau daripada musibah-musibah adalah kita tidak boleh aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Adamul amni min makrillah. Ya, tidak boleh kita merasa aman terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Kita tidak boleh aman terhadap makar Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh merasa bahwasanya Allah masih sayang kepada kita. Iya, kita boleh merasa seperti itu, tetapi merasa kita seperti itu bukan berarti kita kita balas dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang selanjutnya agar kita jauh daripada musibah yang menimpa kita, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyana allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati hiya ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya, yang artinya, ya Allah, perbaikilah akan agamaku. Artinya perbaikilah akan ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, perbaikilah akan duniaku yang mana aku hidup di dalamnya. Ya Allah, perbaikilah akan akhiratku yang mana aku akan kembali kepadanya. Di akhirat adalah kehidupan yang kekal. Waj'alil hayata ziyadatan li, dan jadikanlah kehidupanku ini sebagai bekal bagi aku nanti di akhirat. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah maut itu sebagai istirahat bagiku daripada berbuat kesalahan,
Sungguh doa ini sangat bagus para ikhwas sekalian. Dan alangkah baiknya kita menghafal dan kita baca setiap kita menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Saya ulangi, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyal allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rawhatan li min kulli syarr. Baik. Kemudian selanjutnya yang bisa menyebabkan kita lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak istighfar. Demikian para ikhwah sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini adalah nasihat kepada kita, khususnya diri anak pribadi, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari anak pribadi manusia biasa yang penuh dengan hawa nafsu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.